Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Pemirsa AMTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah 1 minggu kita melaksanakan ibadah puasa. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah puasa di masa-masa pandemi Covid-19 ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Ketika datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu api neraka. Wasuffidatis syayatin, dan dikerangkaianlah para setan-setan itu. Dalam hal ini Al-Imam Izzuddin bin Abdussalam dalam kitabnya Maqasidus Shaum, beliau menjelaskan bahwa futihat abwabul jannah ay taktsirut ta'ah al-mujibah li fathi abwabil jinan. Yang dimaksud dengan dibukanya pintu surga ini adalah banyaknya ketaatan, banyaknya pahala yang ada di bulan Ramadan, sehingga pintu-pintu surga itu terbuka. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW berkata, "Inna fil jannati babun yuqallahu ar-rayyan yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah." Di surga itu ada pintu namanya ar-rayyan. Pintu ini nanti akan orang-orang yang berpuasa masuk melalui pintu ini. Artinya orang yang berpuasa ini mendapatkan keistimewaan masuk dari pintu VVIP yang bernama Ar-Rayyan tadi. Akan tetapi Rasulullah memberikan peringatan, banyak sekali orang yang berpuasa tapi gak dapat apa-apa. Dia hanya mendapatkan rasa haus, mendapatkan rasa lapar saja. Artinya dia tidak dapat pahala. Dalam hal ini Al-Habib As-Sayyid Zain Ibrahim bin Zain bin Smith dalam kitabnya At-Taqriyah Sadidah memasukkan dalam kategori Al-Muhbitat. Beliau berkata, mubtilatus saum, hal-hal yang membatalkan puasa, kismani, ada 2. Al-Muhbitat, yang pertama adalah hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa, ay yubtilu ma yubtilu thawabas saum, sesuatu yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Fala yajibu alaihil qada, maka dia tidak wajib qada. Wa tusamma muhbitat, dan ini disebut dengan al-muhbitat. Yang kedua adalah al-muftirat. Apa al-muftirat? Ma yubtilus saum, sesuatu yang bisa membatalkan puasanya. Ai aslas saum, yaitu asal dari puasanya itu. Fa yajibu alaihil qada, maka dia itu wajib qada. Jadi kalau muhbitat ini hanya membatalkan pahala puasa saja, tapi dia tidak wajib qada. Sedangkan yang muftirat ini bisa membatalkan puasanya, sehingga dia wajib qada. Pada tema hari ini kita fokus pada al-muhbitat. Apa itu al-muhbitat? Al-muhbitat itu mautubtilu thawabas shaum, sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa. Rasulullah SAW ini bersabda, kam min shaimin laisa lahu min syami illal ju' wal 'atash. Banyak sekali orang yang berpuasa hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa dahaga dan haus saja. Apa yang mubitot? Beliau mengatakan ada 6. Pertama adalah al-awwal al-ghibah. Yang pertama adalah ghibah. Apa ghibah? Dzikru akhakal muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan. Menyebutkan atau mengatakan temanmu yang muslim dengan kata-kata yang bisa membuatnya dia marah atau benci, meskipun itu benar. Misalnya ada temennya yang jelek, misalnya, mohon maaf, terus Anda mengatakan, "Hey, jelek." Nah, kalau temannya marah, maka pahala puasa Anda ini batal karena sudah melakukan ghibah. Nah, ini sering terjadi ketika mohon maaf, ketika ke tetangga ini kita hindari ghibah ini. Oh, tetangga ini gini, si A bilang macam-macam. Nah, kita hindari, kalau bahasa Madura itu sanrasan, itu hindari karena bisa membatalkan pahala dari berpuasa.
Yang kedua adalah an-namimah. An-namimah itu adalah naklul kalam biqasdi iqa'il fitnah, yaitu mengatakan suatu perkataan, menyampaikan suatu perkataan dengan maksud adu domba. Nah, ini sering terjadi di media sosial. Banyak sesuatu yang kecil kemudian besar-besarkan sehingga menimbulkan permusuhan. Konflik di Syria ini berawal dari hal yang kecil, kemudian dibesar-besarkan sehingga jadi fitnah, sehingga terjadilah revolusi. Begitu juga di negara-negara Arab lainnya. Ini berasal dari an-namimah. Nah, ini banyak terjadi di media sosial. Perkara yang kecil diviralkan sehingga menjadi sesuatu yang besar, sehingga terjadi adu domba. Kemudian yang ketiga adalah al-kadzib. Al-kadzib ini adalah al-ikhbar bighairil waqi', memberikan kabar dengan kabar yang tidak sesuai dengan faktanya, atau sekarang disebut dengan berita hoax. Nah, ini juga banyak di medsos. Berita hoax ini kayak kemarin misalnya masalah toa itu ya, masalah azan. Berita yang beredar itu adalah Menteri Agama melarang azan, padahal itu hoax itu ya. Menteri Agama itu hanya mengatur azan, mengatur suara toanya itu, bukan azannya. Oleh karena itu, dalam Ramadan kita hindari berita hoax ini. Kita jangan sampai share, apalagi like and subscribe ya. Kita hindari itu karena bisa membatalkan pahala puasa. Yang keempat adalah an-nazar lima yahrum aw lima yahillu bisyahwah. Yang keempat adalah an-nazar lima yahrum, melihat sesuatu yang haram, melihat tontonan di media sosial yang pornografi ini haram. Maka melihat hal itu ini bisa membatalkan pahala puasa. Kemudian au lima yahil bisyahwah, atau melihat sesuatu yang halal dengan syahwat, misalnya melihat istri atau melihat suami dengan syahwat. Ini bisa membatalkan pahala puasa. Apa itu syahwat? Bi'ayyal tadzabin nazar, kita merasa enak ketika melihat. Nah, ini wah cantiknya, wah. Oleh karena itu kita hindari yang halal saja dengan syahwat, ini bisa membatalkan pahala puasa, apalagi yang haram. Kemudian yang kelima adalah al-yamin al-kadzibah. Apa al-yamin al-kadzibah? Yaitu al-halif al-kadzib, yaitu sumpah yang palsu. Misalnya ada seseorang melakukan pencurian, kemudian dia bersumpah kalau dia tidak mencuri, maka dia ini, orang tersebut sudah melakukan sumpah palsu. Maka orang tersebut pahala puasanya batal, tapi dia tidak wajib qadha. Kemudian yang keenam adalah qauluz zur wal fuhsh wal amal bihi. Qauluz zur ini adalah berkata dusta, wal fuhsh atau berkata yang jelek, misuan atau dan sebagainya, wal amal bihi, dan melakukan hal-hal yang jelek. Hal ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, man lam yada qaulaz zur wal amal bihi falaisa lillah hajatun ayyada ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata dusta dan melakukannya, maka bagi Allah dia itu gak ada gunanya meninggalkan makanan dan minuman. Artinya puasanya gak berguna. Makanya lebih baik dalam bulan Ramadan kita tinggalkan kata-kata dusta, kita tinggalkan berita-berita dusta, berita hoax, kita tinggalkan hal-hal yang menyebabkan permusuhan, kita tinggalkan hal-hal yang menyebabkan fitnah, kita tinggalkan ghibah, kita tinggalkan namimah, sanrasanan, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita sebagai umat wasata, umat yang moderat, kita harus memiliki sikap yang harus melahirkan sebuah kemaslahatan dan menghindarkan kemafsadatan. Karena 6 tadi ini bisa menimbulkan mafsadat. Oleh karena itu masuk dalam al-muhbitat. Al-muhbitat itu mayubtilus sawabas saum, sesuatu yang bisa membatalkan puasa, fala yajibu alaihi qadha, meskipun dia itu tidak wajib qadha. Oleh karena itu sahabat
mahasiswa, sahabat, rekan-rekan dosen, dan pemirsa IMTV yang dirahmati Allah, kita harus meninggalkan 6 yang tadi ini, hal-hal yang dilarang oleh agama, karena termasuk al-muhbitat, hal-hal yang bisa menyebabkan batalnya pahala puasa, karena menimbulkan mafsadat, menimbulkan kemungkaran, menimbulkan konflik. Dan marilah kita tetap istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnah berpuasa, melaksanakan puasa dengan hal-hal yang baik, kita isi dengan hal-hal yang positif, dan sehingga nantinya kita bisa mendapatkan gelar al-muttaqin al-faizin, orang yang bertakwa dan menang pada saat Idul Fitri nanti. Bitaufiq wan najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.